Poles ini tuh dibuat susah payah biar konsumennya puas. Lah kok mbok odal-adul ra karuan. Beras rawan remuk atau patah. Halo kolega YouTube, kembali lagi bersama saya Kamil di Klinik Usaha Tani. Ya, di sini saya akan membahas atau sharing pengalaman gimana caranya setting poles yang benar tanpa merusak bawaan dari pabrikannya. Saya sini menjelaskan secara logis alur atau cara kerja dari polesnya ini. Ini yang kita setel itu logis karena teknis dari poles. Ya. Nah, yang paling utama dari poles itu sebenarnya hanyalah kesesuaian RPM. Yang kedua, setelan jarak antara ujung miling ini dengan topi koboi. Lakukan topi koboinya ini. Nah, nih ya. Ini sudah saya lepas nih. Ya. Nah, sama center as dari polesnya ini. Kalian mau setting kayak apa aja, maju mundurnya miling ini, kalau asnya nggak center ya sama aja bohong, percuma ya kan. Terus bearingnya ini sangat berpengaruh dari hasil poles kita. Kalau dia udah kocak, otomatis poles ini kan bergetar, goyang, itu hasil berasnya juga nggak maksimal. Nah, intinya tuh cuman di situ sebenarnya. Untuk setting poles itu tergantung peruntukannya, tergantung kegunaannya si poles ini untuk apa. Kalau si poles ini untuk glosor seperti punya saya ini, untuk membersihkan gabah tapi dia belum terlalu putih, itu seperti apa. Atau yang poles kedua yang dia tugasnya hanya untuk memaksimalkan dari hasil keluar berasnya dari poles pertama ini. Nah, yuk kita bahas gimana cara settingnya itu. Teman-teman harus perhatikan jarak antara ujung miling ini dengan outernya ini. Ini punya saya ini, jari telunjuk saya ini ya, ini ngepres lah. Ini kalau tolak ukurnya ini sih ya kurang pas juga karena jari telunjuknya beda-beda. Coba kalian sesuaikan dulu sesuai keperuntukannya seperti apa. Nah, untuk gabah yang hasilnya ngelas, nggak keluar gabah terus dia kurang putih atau patah, ya kuncinya di sini, di jarak ini. Nah, kok bisa? Gimana caranya? Kok hanya pengaruhnya dari sini? Ini kita berbicara settingnya, nyetel polesnya. Ini dia, kalau terlalu mundur berarti ini terlalu renggang. Itu beras masih keluar gabah atau ngelas, dan biasanya beras kurang putih tapi dia utuh. Nah, ini kembali lagi tergantung kegunaannya. Ini saya agak renggang sebenarnya karena saya pakai separator yang masuk ke poles itu bisa 100% PK ya, 98 99 lah. Nah, kalau teman-teman yang poles satu seleb gilingan jalan itu dibikin renggang seperti ini, itu saya jamin pasti selalu keluar gabah. Dan itu kita ngepresnya ini pasti kenceng banget.
Nah, karena proses perjalanannya beras itu dari setelan lidah ini ya, masuknya beras didorong ulir masuk ke miling, digerakkan miling. Nah, utamanya itu di sini hasil akhirnya. Kalau dia terlalu renggang pasti keluar gabah, karena ini selahnya dia tidak menekan. Ini kan nih, lihat nih beras tuh keluarnya kan di sini nih, lewat ini kan jendol ini. Nah, jendol ujungnya ini yang memakan gabah tadi, karena ini berdesakan, dia butuh keluarnya besar, ditekan press, beras di sini kan penuh, otomatis uyel-uyelan, bersesakan lah nih gini cara istilahnya, berdesakan lah, gesekan antara ini topi koboi dengan ujung miling. Nah, di situ proses pecahnya gabah itu dari sini sebenarnya. Nah, tapi itu konsekuensinya mesinnya berat karena di sini penuh dan dia butuh ngepres banget nih. Kalau dipres banget berat karena ininya penuh, itu bisa saja gabah itu terpecah di sini, nggak ngelas itu bisa aja. Tapi kita kan ngepresnya kenceng, kita nahan, nutup ini, nahan berasnya biar supaya keluarnya nggak cepat, tapi didorong masuknya dari sini cepat. Jadi sini penuh, usak-usakan lah istilahnya di sini. Nah, tapi kan mesinnya berat, itu konsekuensinya. Kalau miling ini terlalu maju, saya jamin itu pasti nggak akan keluar gabah atau ngelas, dan berasnya itu putih, pasti putih. Tapi konsekuensinya yaitu tadi, beras rawan remuk atau patah. Nah, kok bisa? Nah, sekarang kita pikir, kalau jarak ujung miling ini dengan outernya ini terlalu mepet, otomatis ronggonya kan dia sempit. Di situ dia menekan, makanya pasti dia nggak akan ngelas atau keluar gabah. Tapi kalau terlalu maju dan sempit banget, ini beras bakal patah karena terlalu mepet banget, selanya nggak ada. Seperti ini misal, dia pasti patah berasnya. Yang buat beras remuk itu sebenarnya ini juga ini pengaruhnya nih, setelan ini memang dia nggak ngelas, tapi yaitu remuk, patah. Ya seperti kayak beras keluarnya masuk dari situ sini, tapi di sini tertahan ini ulir, tapi dari sini terdorong beras lagi masuk, didorong ulir, dorong di sini masuk, keluarnya susah, makanya dia usek-usekan, terpaksa masuk, terpaksa keluar, selahnya sedikit yang mengakibatkan beras itu patah, itu ya di sini terpaksa. Tapi saya yakin pasti tidak akan ngelas dan berasnya putih, tapi ya itu konsekuensinya remuk. Jadi sebisa mungkin setel itu yang sesuai peruntukan, yang jangan terlalu ke dalam atau renggang, dan jangan terlalu maju atau terlalu mepet ini ya seperti itu. Nah, kalau kita terlalu ini dimajukan, kita tanpa ngepres kenceng, dia tuh udah pecah gabahnya, udah bersih. Nah, makanya kan ada teman-teman, kawan-kawan kita itu yang menambah outernya ini dengan pipa sok biar tanpa ngepres kenceng, ya udah bersih. Analoginya sama aja, tujuannya sama aja sebenarnya. Dia hanya menahan beras ini kalau kita tambahkan jaraknya segini, makin sempit rongganya ini. Nah, menahan beras untuk segera keluar, dia berasnya ditahan dan usak-usakan tadi. Ini kalau tambah segini kan makin
sempit rongga antara ujung miling dengan yang tambah sokon tadi. Sebenarnya fungsinya sama aja. Nah kalau kita pikir daripada ngerusak topi cowboy, tambah-tambah daging segala macam, pakai sok segala macam, nah mendingan kita setel ininya aja. Nah ini buat teman-teman kalau mau sekedar hanya untuk mencoba settingan yang maju itu seperti apa, itu kalian tinggal tambah ulirnya, itu tambah dempul atau ditambah lem steel ya, lem steel itu berapa mili biar dia maju. Nah kalau mau coba itu kan tanpa merusak, nanti kalau mau ngilangin itunya kan, mau ngembalikannya gampang. Kalau misalnya teman-teman pengen mencoba dulu settingannya yang pas sesuai kegunaan poles saya ini seperti apa, mau nyobanya dari ulirnya itu tambah yang cantolannya kaitannya itu ditambah dempul atau lem steel, coba dimajukan itu seperti apa. Nah semisal ini settingannya seperti itu, nambah sekian mili atau setengah senti, berapa mili sudah pas. Kalau kalian mau permanenkannya ya tinggal majukan asnya aja, asnya dimajukan. Atau yang terlalu maju pengen memundurkan, coba ya tinggal asnya ini dimundurkan. Udah seperti itu aja sebenarnya untuk setting poles itu sebenarnya dari situ. Nah, sesuai peruntukannya ya teman-teman, coba kalian uji coba eksperimen satu persatu. Misalnya kalian polesnya diperuntukkan untuk non PK, mau seperti apa, ini saya mengajak kawan-kawan settingnya itu sesuai analogi bawaan pabriknya. Wajar dong kalau setelah sekian lama pemakaian outernya ini aus atau klakernya rusak, itu kita ganti klaker, setelannya ini berubah, wajar dong, teknis. Nah kita nyetelnya sesuai pabrikan, karena saya yakin pabrikan ICI ini mengeluarkan ini itu nggak cuma 1-2 hari memikirkan untuk merakit ini, pasti bereksperimen, selalu bereksperimen memberikan hal yang terbaik untuk konsumennya. Lah kok kita malah ngerusak segala macam ya, intinya tinggal setel ini kok selesai. Nah catatan untuk teman-teman kalau mau mengganti poles, perhatikan jaraknya ini dulu. Kan ada tuh kayak poles bawaan ICI yang standar itu kan dia lebih pendek. Misalnya teman ganti yang stainless ya lebih pendek, misalnya settingannya segini ya balikin aja ke segini. Intinya itu, perhatikan dulu jaraknya yang sebelumnya. Kalau mau ganti miling yang berbeda merek ya, berbeda produk, perhatikan ini dulu jaraknya berapa. Setelah dipasang nanti jaraknya berubah atau tidak, atau kalian bisa ukur milingnya deh, panjangnya ini sama atau enggak. Nah misal panjangnya berbeda, selisih berapa mili, ya tinggal tambah agak dimajukan aja atau dimundurkan. Itu aja sih sebenarnya, simpel. Sama kok sebenarnya ini fungsinya miling ini tuh sama, tinggal setelannya ini kan karena dia berbeda ukuran karena dari pabrikannya yang beda-beda kan, dari berbagai merek. Setel poles itu pokoknya sesuai kegunaan kita jangan ngikutin biar putih, ngikutin orang biar putih, dingenek nih, diginiin, ganti poles ini, miling ini diganti, kayak ini diganti. Nah kita berpikirnya logis dulu, kita peruntukannya buat apa. Nah peruntukannya kalau buat finishing ya kita pakai jaraknya yang agak renggang biar berasnya tidak tertekan di sini. Terus kita pakai miling stainless misal. Nah itu kan peruntukannya masing-masing. Nah, kalau kita ngikutin kalian non PK, ngikutin anjuran orang ganti miling stainless biar putih, ya digiling nyampe mencret tetap aja hasilnya kurang maksimal, wong peruntukannya beda. Nah, itu yang saya tekankan, settinglah poles sesuai peruntukannya. Karena tuh saya udah habis sekitar miling 5 kalau nggak salah, mengikuti anjuran-anjuran dari teman-teman YouTube atau yang lainnya. Tapi saya pikir-pikir
oh ternyata kita itu menyetel harus sesuai peruntukannya, kegunaannya. Nah seperti itu teman-teman. Ulir juga yang disunat, yang diapa, karena oh ternyata salah. Berarti kita itu nyeting ganti part poles ini sesuai peruntukan yang kita gunakan aja udah. Nah kalau setelah saya berbicara analoginya seperti ini, kalian kan bisa menyimpulkan, oh saya butuhnya poles saya itu untuk losor seperti ini, yang pakai separator setelnya seperti ini. Oh yang non PK yang harus di setel seperti ini. Nah seperti itu, semua tetap ada pengaruhnya itu dari sini, dari mesin apa segala macam dari sini. Nah nanti kalau milling itu kan ada yang berat, ada yang ringan, nanti kita bahas juga. Ulir ada yang jalur 3 jalur 4 jalur, itu kita bahas juga perbedaannya di mana. Nanti kita pokoknya di sini saya menekankan pembahasan secara logis tanpa kita merusak, mengotak-atik yang tidak masuk akal lah. Kita pikir dulu nih, sebelum melakukan tindakan tuh kita berpikir dulu fungsi-fungsi part-partnya ini tuh kita harus berpikir secara logis, gunakan logika kita. Lawang poles ini tuh dibuat susah payah biar konsumennya puas, lah kok mbok odal-adol ra karuan. Oke, thanks for watching, see you.